Selamat siang Pak Marsudi dan semuanya yang menonton video pada hari ini. Pada hari ini kembali lagi bersama kami berempat. Pada hari ini kami akan berdiskusi untuk mata kuliah Management Information System seperti sebelumnya. Kembali lagi bersama kami berempat. Diskusi pada hari ini akan ada saya sebagai moderator dan ada juga Kelvin, Safia, dan juga Verena yang akan ikut berdiskusi pada hari ini. Diskusi pada hari ini akan membawa topik seputar keamanan sistem informasi, hacker, cracker, dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan teknologi pada sistem informasi pada hari ini. Nah, sebelum memulai yang ke detailnya, pada hari ini kami akan menanya tanggapan dari masing-masing 3 orang yang akan berdiskusi bersama kami. Nah, pertanyaan pertama adalah tanggapan mengenai perkembangan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini. Oke, saya coba menjawab ya, Filbert dan Ya. Safia, Verena juga selamat pagi. Hari ini senang sih kita bisa sharing lagi ya jadinya tentang keamanan. Oke, jadi sebenarnya tuh tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Boleh diulang lagi nggak? Tanggapan Iya. kalian masing-masing mengenai perkembangan teknologi. Iya. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau dibilang kita kan kita maksudnya generasi milenial ya, masih di tahun dekade 90-an dan menurut saya sendiri kita merupakan generasi yang cukup beruntung karena kita bisa melihat bagaimana perkembangan teknologi yang dari awal sampai sekarang tuh menurut saya sendiri pribadi itu sudah sangat advance. Nah, kalau misalnya kita tahu kan awalnya pembuatan komputer itu memang ukuran size-nya besar, tidak compact, kemudian identik dengan pemborosan teknologi. Pokoknya di sini fungsinya diutamakan, tapi tidak ada efisiensi di situ. Tapi sesimpel yang kita lihat sekarang yang kita gunakan adalah laptop misalnya ya. Nah, dulu tuh laptop ukurannya gede. Nah, makin sekarang ke sini makin thin, kemudian semakin efisien. Dan salah satu teknologi yang lain juga misalnya nih memungkinkan untuk kita melakukan video call seperti ini. Kalau dulu bahkan mau video call aja tuh memakan banyak apa ya, banyak internet gitu ya, gigabytes, dan menurut saya sih teknologi itu udah sangat berkembang pesat gitu. Dulu kita masih belum tahu kan dengan teknologi misalnya kayak kemarin Industri 4.0 ketika kita mention tentang itu pun kita nggak tahu 3G, nggak tahu 4G. Dulu internetnya H dan lamban sekali. Kalau kalian masih ingat pun dulu zaman-zaman masih menggunakan BlackBerry, awal-awal tuh ngirim BBM tuh lamban sekali. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa teknologi itu berkembang pesat hanya dalam waktu satu dekade 10 tahun ternyata yang dulunya masih berangkat dari 2G sekarang udah bahkan mau menuju 5G seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi bagaimana pengembangan teknologi tentunya sangat-sangat pesat. Bahkan jujur saja bahwa perkembangan teknologi terutama 4 tahun terakhir ini di luar bayangan saya. Ternyata saya nggak menyangka bahwa peningkatan 4G LTE itu dapat menyebabkan penambahan-penambahan fitur yang lebih apa ya, yang lebih update. Jadi misalnya kayak saya bisa live di Instagram secara langsung itu kan karena didukung oleh perkembangan internet yang sangat cepat seperti itu. Wah, keren, keren. Kalau Iya. dari Vena atau Safia ada tanggapan lain? Menurut saya juga karena perkembangan teknologi ini menghasilkan banyak hal positif bagi kita dan memudahkan kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak dulu susah banget kita mau belanja online, apalagi kalau mungkin kayak waktu zaman dulu pasti kita harus keluar-keluar kan untuk pengen belanja atau pengen beli apa gitu. Sekarang kita udah gampang, udah semuanya tinggal pesen aja online. Nah, cuman emang ada beberapa minusnya. Contohnya kayak banyak data kita yang terpapar ke internet gitu. Misalkan kayak nomor handphone atau email harus digunakan untuk mendaftar ke platform-platform online tertentu. Nah, terus juga ada beberapa berita yang bilang kalau misalkan platform online itu datanya bocor atau gimana gitu. Tapi sebenarnya so far lebih banyak positif ya sih menurut saya. Oke. Kalau dari Verena ada tanggapan lain yang berbeda mungkin? Tanggapan lain sih nggak ada kayak yang benar-benar berbeda, tapi sih saya setuju-setuju aja sama Tam, sama Safia. Khususnya lagi situasinya kayak gini, jadi tuh makin berasa gitu kegunaan teknologi di kehidupan sehari-hari gitu. Itu Oke, aja dari sih. tanggapan mereka bertiga dapat dilihat bahwa memang perkembangan teknologi yang ada ini udah pesat dan juga dapat membantu manusia seperti mendapatkan hal-hal positif dari perkembangan teknologi untuk manusia. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Tadi kan Safia sempat menyinggung tentang data pribadi yang berbahaya.
Nah, pertanyaan kedua berkaitan dengan itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa aman ketika menyimpan data di internet, data pribadi? Dan juga sudah ada yang menjaga untuk mencegah hacker, tapi apakah Anda tetap merasa takut? Sebenarnya sih perasaan takut pasti ada. Cuman kayak gimana? Soalnya semua platform banyak yang minta data pribadi kita. Misalkan mau Gojek perlu nomor handphone, bahkan kalau akun premium harus foto KTP, dan sebenarnya kita juga perlu itu selama kita percaya dan semoga aja datanya nggak menyebar sih. Jadi percaya-percaya aja. Oke. Mungkin pendapat dari yang lain? Oke, kalau dari saya pribadi, saya setuju dengan Safia. Sebenarnya tuh kalau dibilang aman atau percaya, ya percaya aja sih. Karena sebenarnya tuh kalau kita bilang salah satu hal yang terjadi kan transparansi data kan. Jadi data kita kadang kita khawatir kayak kemarin kalau kita tahu ada beberapa platform yang katanya sempat menjual atau datanya ternyata bocor. Nah, tapi kalau misalnya kita nge-adapt ke situ ya kita nggak bisa menggunakan apa ya manfaat dari teknologi itu sendiri kan. Jadi kalau untuk masalah yakin aman atau enggak, sejauh ini sih kalau saya pribadi berarti saya cukup yakin ya karena saya pribadi pun sekarang menggunakan cloud. Jadi untuk menyimpan data karena memang menurut saya itu jauh lebih compact daripada saya menggunakan yang penyimpanan secara fisik. Makanya saya merasa yakin aman-aman aja. Tapi kalau misalnya sudah apa ya ternyata datanya tuh leak keluar ya apa boleh buat gitu. Tapi saya yakin intinya setiap pengada platform pasti mereka mau menginginkan pelayanan yang terbaik untuk konsumennya. Jadi saya yakin pasti mereka sendiri pun akan meningkatkan keamanannya dari hari ke hari seperti itu. Oke. Kalau dari Verena ada tanggapan lain? Saya setengah setuju sih sama Tam sama Safia. Sebenarnya emang secara dasarnya sih ya kalau saya sendiri sih ya pribadi ya saya ngerasa aman-aman aja gitu. Nggak ada apa-apa. Cuman tuh tetap aja walaupun misalnya kayak ada kasus yang datanya terleak gitu. Sebenarnya itu juga nggak terlepas dari banyak juga kasus yang sebenarnya data kita tuh emang dijual dari sama perusahaannya itu gitu. Jadi nggak cuma terleak doang. Jadi kalau ditanya aman apa nggak amannya sih susah-susah gampang ya. Karena kita cuma ngasih informasi data kita. Sisanya kan yang mengelola, yang nyimpan tuh mereka. Jadi kita sebenarnya data yang udah terleak pun sebenarnya kita juga nggak tahu gitu dan nggak sadar. Makanya kalau menurut saya sih lebih baik kalau saya baca-baca gitu dari artikel gitu lebih baik kalau misalnya kita tuh sering-sering kayak ngecek akun kita, habis itu kayak setiap berapa bulan sekali itu kita harus ganti password gitu. Jadi uh, nggak mudah kalau misalnya terlik pun orang tuh nggak mudah untuk kayak login gitu. Mungkin udah terlik tapi kalau misalnya kita udah ganti password duluan bisa mencegah gitu dia untuk akses akun kita gitu sih. Oke, mantap. Jadi dari pertanyaan ini kita bisa lihat walaupun memang manusia banyak yang tetap takut data pribadinya dijual, tapi memang dibutuhkan, jadi mau nggak mau. Nah, saran dari Verena biar kita tetap aman, data pribadi kita nggak dijual atau hal-hal lainnya, jadi sering-sering ngecek akun pribadinya, udah dihack atau enggak, dan juga sering-sering ganti password. Nah, berhubungan juga dengan yang tadi, dari film hacker yang kita saksikan dari film yang dibuat oleh Pak Marsudi di YouTube, kita bisa lihat bahwa memang ada organisasi yang menjaga data pribadi kita agar tidak disebarkan oleh hacker. Nah, pendapat kalian tuh gimana? Karena udah ada organisasi yang menjaga ini, apakah kalian masih takut atau udah merasa aman? Kalau saya sih ya, saya sih ngikutin kata kakak-kakak waktu saya apa dulu kita apa namanya? Internship ya. Bukan, yang IP. ya waktu IP. Jangan pernah merasa aman kamu deh. Karena kayaknya sih saya nggak sepercaya itu ya 100% kalau misalnya datanya bakal benar-benar aman. Tapi emang mungkin ada perusahaan yang kayak saya bilang ada perusahaan yang bertanggung jawab, masih penuh integritas, tapi kan kita nggak pernah tahu. Maksudnya kayak mungkin perusahaannya nggak, tapi karyawannya gitu, ada yang nggak etik gitu. Oke. Ada pendapat lain? Kalau saya sih benar yang kata Verena tadi terkait dengan apakah yakin ya gimana ya memang karena ketika kita sudah memberikan data itu udah di luar kendali kita gitu. Tapi ya memang kembali lagi sebenarnya back to lagi kalau misalnya kita sendiri merasa bahwa kita harus berhati-hati ya harus apa ya
lebih menerapkan cara-cara tadi misalnya ganti password dan lain-lain. Tapi dengan adanya lembaga-lembaga ini merasa lebih aman. Berarti kan ada orang yang bisa ada orang yang memang sudah ahli di bidang itu bisa membantu kita untuk menjaga data. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita bisa bilang tuh ada kayak misalnya kita hidup sehari-hari, kemudian ada polisi misalnya yang dapat mengatur ketentraman. Nah, halnya juga berlaku ketika dalam kehidupan sosial melalui media daring. Ada pihak lembaga tertentu yang siap untuk membantu kita ketika ada terjadi pelanggaran ataupun kesalahan. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau ada tambahan dari Safia? Enggak sih, saya juga sangat setuju dengan teman-teman semua. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Tadi Verena mungkin sempat menyinggung mengenai etika nih. Nah, ini pertanyaan ini mungkin ada pro dan kontra karena seperti film Robin Hood. Nah, gimana pendapat Anda mengenai hacker yang bertujuan baik bagi orang lain seperti film Robin Hood? Jadi dia memang mungkin dikatakan hacker itu jahat tapi dia memiliki tujuan baik yang mungkin merugikan perusahaan tapi membantu orang lain. Nah, bagaimana pendapat kalian? Dari saya dulu ya? Boleh. Oke, kalau menurut saya sih, saya setuju tadi Tam juga udah sempat nyinggung kan, kayak kalau misalnya ada hacker-hacker baik ya secara nggak langsung, mereka jadi kayak semacam kayak polisi gitu. Jadi menurut saya sih keberadaan mereka itu benar-benar pastinya bisa membantu kita dalam menjaga atau enggak mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Khususnya ya kalau misalnya data yang kayak terhack atau situ di kayak terleak kemana-mana gitu. Kalau menurut saya sih, saya merasa berguna sih. Karena saya juga nggak bisa kan coding-coding gitu. Jadi kalau ada yang bisa, lebih baik. Iya, sama-sama. Ya kan? Ada pendapat lain? Kalau dari saya sih ya sama lah, serupa lah dengan Veriona tadi yang udah mention. Sebenarnya gini sih, saya merasa bahwa ini agak mengarah ke ethical ya sebenarnya ya. Jadi memang benar gimana ya? Kita kalau misalnya teman-teman juga tahu kan salah satu perusahaan seperti Apple pun yang kita tahu bahwa mereka memiliki sistem software yang sangat-sangat secure gitu. Mereka tuh selalu mengadakan misalnya tuh bukan sayembara ya, sebutannya tuh kayak mereka kasih hadiah ke orang yang mampu menghack sistem mereka dan hadiahnya tuh bisa kisaran $100.000 hingga dengan $1 juta. Nah, itu artinya apa? Bahwa mereka menyadari keberadaan hacker itu penting gitu loh, karena kita nggak akan tahu sisi kelemahan sistem kita tuh akan di mana. Nah, justru dengan adanya hacker ini, mereka bisa mencari celah. Tapi intinya apa? Mereka mencari celah, nah mereka temukan di situ, mereka laporkan kepada pihak yang mengembangkan. Biar apa? Nanti untuk menutupi istilahnya kayak tambalan gitu ya, tambalan dari security-nya itu. Karena memang kita nggak tahu, kan teknologi itu selalu berkembang. Artinya apa? Artinya akan ada terus-menerus celah-celah yang dapat dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang menurut saya penting, hacker tuh justru harus ada gitu. Ya, untuk make it secure. Saya juga Dari Safia? Kayak emang hacker yang ethical itu mungkin mereka bisa menambal lubang-lubang sistem keamanan yang ada di perusahaan. Jadi biar sistem perusahaannya biar sistem keamanan di perusahaan itu jadi lebih baik lagi dan semoga nggak dihack lagi. Oke, jadi dapat dilihat bahwa memang hacker yang ada di dunia ini itu nggak semuanya jahat. Ada saja hacker-hacker yang beretika yang bisa membantu perusahaan untuk lebih maju ke depannya agar hacker-hacker yang jahat tidak bisa nge-hack perusahaan-perusahaan gede. Makanya ada hacker-hacker yang beretika untuk membantu hal itu. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menyinggung tentang hacker, apalagi terutama hacker-hacker yang jahat yang membobol data-data pribadi kita untuk dijual. Nah, menurut kalian masing-masing, apakah sekarang sulit untuk menangkap hacker yang ada di dunia ini? Pasti ada tantangannya tersendiri sih, karena kan setiap hari teknologi selalu berkembang dan sebenarnya banyak orang juga yang mempelajari itu. Makanya di beberapa perusahaan atau kayak sistem perusahaan keamanan gitu pasti ada divisi cybercrime-nya kan. Mungkin di pemerintahan juga ada atau mungkin di sekolah juga ada gitu. Apalagi kan sekarang lagi belajar online gini. Jadi mestinya nggak sesulit waktu dulu sih menangkap hacker-hacker itu. Oke.
Ada tambahan dari Verena dan Kelvin? Oke, saya dulu mungkin ya. Boleh. Jadi kalau saya sendiri sih kemudahan, sebenarnya ini agak dilematis sih kalau menurut saya pribadi ya. Karena gini, ada hacker yang mungkin tadi kan kalau misalnya mereka mengarah pada atau sebutannya ada yang cracker gitu kan, yang pengrusak. Nah, saya nggak tahu ya, tapi ketika teknologi itu semakin maju, pasti orang pintar tuh makin meningkat gitu loh. Nah, tapi nggak tahu pinternya itu ke arah buruk atau arah baik. Jadi kalau dibilang apakah semakin lebih mudah, tentunya pasti itu kan, karena orang belajar dari pengalaman, tahu ini ada celah, mereka berusaha untuk menutupi di bagian situ. Tapi jangan lupa bahwa banyak orang-orang pintar yang jahat juga, dan mereka semakin pintar. Nah ini tetap menjadi apa ya, tantangan. Sebenarnya tadi yang Safia bilang betul banget, ada yang cyber yang memang dipekerjakan divisi memang untuk menjaga pertahanan data dan lain-lain. Atau misalnya kalau yang saya juga sempat nonton yang dari filmnya itu juga, dia mengatakan bahwa sempat ada pengembangan untuk bagian militer dan itu sempat kelik ya data informasinya Dicuri dan datanya. ya dicuri datanya, dan itu menjadi kekhawatiran karena kan tahu nih ternyata development di suatu negara itu seperti apa. Nah, menurut saya memang kita nggak tahu gitu loh bentuk mudah atau susahnya seperti apa, tapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah mempekerjakan si tadi yang kayak cyber tadi yang memang tugasnya untuk menjaga. Jadi meskipun nanti mau susah atau gampang ya mereka udah ada ready gitu loh untuk mengatasi masalah tersebut. Sebenarnya kalau dibilang gampang ya, saya setuju tadi Safia juga bilang memang harusnya lebih mudah. Cuman tadi saya kepikiran lagi bahwa ya orang yang jahatnya juga akan semakin pintar kan mencari cara. Nah ini yang kita gimana cara mensinergikan antara kemampuan si cracker dan hacker. Oke. Kalau dari Verena? Saya setuju sama keduanya, tapi saya hanya ingin memberikan tambahan. Jadi kayak kalau lebih baik orang-orang pintar itu yang khususnya jago coding dan lain-lain, jangan jadi hacker, tapi mungkin bisa masuk ke unit cybercrime biar kondisi dunia maya lebih kondusif. Oke, mantap sekali Verena. Mantap sih. Mantap sekali ya. Oke, dari yang pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa memang semakin berkembangnya teknologi, malah semakin adanya tantangan, kejahatan-kejahatan yang terjadi ya. Jadi sebenarnya mungkin untuk zaman sekarang yang teknologi udah canggih ini nggak sesulit seperti dahulu menangani hacker yang ada. Tapi dibutuhkan divisi khusus yaitu divisi cybercrime untuk adanya penanganan dari hacker. Nah, seperti yang tadi dikatakan sama Kelvin tadi membahas mengenai hacker dan hacker. Nah, pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan itu. Apa sih perbedaannya hacker dan cracker? Kayak banyak orang nggak tahu nih apa itu hacker, apa itu cracker. Oke. Kalau dari yang saya baca dan kemudian saya dapat informasinya dari video yang diberikan, di situ saya bisa melihat bahwa ternyata hacker itu adalah orang ya yang meretas atau orang yang masuk ke dalam suatu sistem. Tapi di sini mereka tuh sebenarnya lebih ke gak ada penjelasan lebih lanjut ya. Jadi kayak hacker masuk udah gitu. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menggunakan data tersebut untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, itu namanya cracker karena mereka merusak sistem itu sendiri gitu. Nah, cuman sebenarnya itu sih secara words-nya sendiri yang saya ketahui seperti itu kurang lebihnya, jadi kayak antara cracker dan kalau misalnya kita tahu kan cracker itu kan kayak crack perusakan. Jadi berarti kalau misalnya sejauh perbuatan kita itu hack dan untuk hal negatif ya cracker. Gitu sih kurang lebih. Ada pendapat yang berbeda mengenai perbedaan kedua hal ini? Sama sih sama Kelvin, saya juga bacanya begitu. Cuman sayangnya kayak orang-orang kan belum familiar dengan istilah cracker ini. Jadi setiap orang yang tahu hacker pasti kayak beranggapannya negatif gitu. Padahal sebenarnya hacker itu yang baiknya, tapi yang cracker yang jahatnya. Kalau dari Verena? Ya pokoknya ya sama lah, mirip sih juga bacanya gitu. Kalau saya bacanya kayak hacker itu yang positif, cracker itu yang negatif. Udah gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Jadi buat penonton kalian bisa tahu nih apa bedanya hacker dan cracker. Banyak orang yang menganggap kalau hacker itu jahat, padahal sebenarnya definisi yang benar yang kita dapat dari film bahwa hacker itu hanya orang yang meretas suatu sistem, sedangkan cracker baru orang yang melakukan kejahatan ketika sudah meretas sistem. Nah, betul, banyak juga orang yang ngira cracker itu biskuit. Iya, benar. Jadi banyak misleading ya di sini ya.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Pendapat kalian masing-masing ketika mendengar hacker baik. Apakah memang memungkinkan ada hacker yang baik? Hacker yang baik ya tadi ya. Iya. Nah, sebenarnya tuh gimana ya? Kalau yang saya pikirkan ketika orang-orang yang bekerja untuk satu perusahaan dan memang memiliki job description-nya as a hacker mencari celah, menurut saya itu baik. Tapi gimana ya? Kita nggak bisa mengeneralize dari sisi luarnya kalau oh ini baik atau buruk. Kita nggak tahu ternyata secara perbuatan dia apakah dia memang ternyata berpura-pura baik, tapi untuk menjual datanya di bank kita nggak tahu. Tapi saya rasa as long ketika dia dapat bekerja secara legal di suatu institusional, dia bisa memberikan, oh ternyata ini ada celah, dia berikan laporannya ke perusahaan secara proper, bisa dikatakan bahwa itu adalah hacker yang baik ya, karena dia mengikuti job description, dia jujur, dia dapat bekerja secara etis, yang tujuannya adalah untuk membantu biar si perusahaan ini nanti datanya tuh nggak sampai bocor atau nggak terjadi gangguan sistem kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa nambahin juga ya kali ya. Iya, boleh. Apakah ada tambahan mengenai hacker baik? Ada sih. Mungkin setuju sih. Semuanya setuju kan sama pendapatnya Tam. Tapi mungkin lebih kayak selama itu nggak ngelanggar hukum sama kayak tidak kayak campur tangan atau enggak kayak mengganggu hak privasi orang lain, menurut saya itu bisa menjadi bagian, kalau kita bisa bilang kalau misalnya hacker ini baik gitu. Ya pokoknya yang penting tuh mungkin kebijakan hukum tentang cybercrime ini mungkin lebih ditingkatin. Jadi orang-orang pun juga mau jadi hacker yang jahat mungkin bisa mikir dua kali gitu sebelum dia berbuat tindakan yang negatif. Terus ya itu aja sih, asalkan nggak melanggar hak privasi kehidupan manusia aja sih. Oke, kalau dari Safia? Setuju juga, asalkan nggak melanggar hukum, nggak melanggar etika dan norma. Jadi hacker itu baik sih, apalagi kalau misalkan dia memberikan dampak positif kepada kliennya atau orang-orang di sekitarnya. Oke, jadi dapat dilihat bahwa memang hacker baik itu bisa dikatakan baik ketika dia memang melakukan pekerjaan yang sesuai dari perusahaannya, yang kedua tidak melanggar hukum yang ada yang berlaku untuk internet, yang ketiga mengganggu hak-hak orang lain, dan juga memberikan dampak positif kepada perusahaan ataupun orang lain. Nah, itu hal-hal yang dikatakan bahwa hacker itu hacker yang baik. Nah, pertanyaan yang ketujuh nih, ini mulai menjerumus nih, bukan tentang hacker tapi tentang ke sistem informasi. Pertanyaan ketujuh yaitu mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan juga penyalahgunaan. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan hacker, tapi lebih membahas mengenai sistem informasi yang ada. Oke, saya coba jawab ya, Filbert. Jadi kalau misalnya kenapa rentan ya? Pertama, dia jaringannya terbuka. Jadi memang benar-benar kita tahu bahwa internet itu sangat-sangat terbuka untuk siapapun. Jadi memungkinkan setiap orang untuk memiliki peluang ya untuk meretas sebuah sistem. Nah, itu yang kita memang sulit dan bisa dihindari, tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa akan selalu ada kejahatan yang terjadi. Karena kita nggak tahu bahwa bermiliar orang di dunia ini serandom itu mereka bisa melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua itu juga data digital itu memang rentan untuk mengalami kerusakan ya. Nah, kerusakan ini dapat menyebabkan kegagalan ketika misalnya kita mau mengakses data seperti itu, atau misalnya hal-hal faktor lain itu bisa juga disebabkan karena ada kerusakan hardware ataupun software. Nah, ini bisa menjadi salah satu kelemahan untuk data digital seperti itu. Oke, untuk selanjutnya boleh teman-teman tambahkan. Oke. Oke, jadi saya mau nambahin aja sih kayak sebenarnya tuh bukan cuman ya emang sih dasarnya emang karena internetnya yang jaringannya terlalu terbuka ya. Makanya juga hacker bisa aja gitu melakukan penyerangan pada sistem denial of service atau DOS. Jadi tuh hackernya bisa aja ngelakuin kayak penetrasi pada jaringan perusahaan sehingga bisa menyebabkan gangguan sistem yang cukup serius gitu. Terus nggak cuma itu aja, jaringan WiFi juga
bisa dengan mudah gitu dipenetrasi oleh pihak luar. Karena mereka bisa menggunakan kayak sniffer program gitu, program sniffer supaya bisa memperoleh IP address kita. Nah, karena dia udah dapat address kita itu, dia bisa mengakses sumber daya jaringan yang kita punya, khususnya jaringan internet yang kita punya itu dia bisa akses gitu. Terus yang terakhir, hacker tuh bisa nyebarin virus sama worm ke komputer yang mengakibatkan sistem dan website dapat berhenti beroperasi. Ya kayak kalau kena virus gitu kan, jadi ngehang sama error-error gitu sih. Itu aja sih. Oke, kalau dari Safia mungkin ada tambahan? Iya, kalau menurut saya juga software itu sangat berpengaruh terhadap rentannya sistem informasi. Karena kalau misalkan bermasalah atau ada bug gitu, jadi cacat di desain di satu sistemnya, itu susah dihilangkan. Jadi bisa lebih rentan dan dapat mudah dihack. Selain itu juga pengguna komputer ada yang minim pengetahuan dan informasi, jadi membuat mereka seringkali membuat kesalahan. Oke. Jadi cukup banyak ya yang menyebabkan sistem informasi ini rentan mengalami kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Nah, saya rangkum aja dari jawaban 3 gestar kita, yaitu sistem informasi yang menyebabkan hal-hal ini mengalami kerusakan adalah yang pertama jaringan yang terbuka sehingga adanya peluang untuk orang melakukan kejahatan. Yang kedua, memang data digital ini rentan mengalami kerusakan, terutama pada software dan juga hardware-nya. Yang ketiga, adanya serangan pada DOS masing-masing komputer ataupun laptop. Yang keempat yaitu jaringan Wi-Fi yang bisa diserang dengan program sehingga mudahnya jaringan Wi-Fi ini diserang hingga IP address dari masing-masing Wi-Fi kita bisa diketahui oleh hacker ini. Dan yang terakhir yaitu adanya hacker yang bisa menyebabkan terjadinya virus sehingga menyebabkan website kita atau hal-hal lainnya menjadi rusak. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-8, sebenarnya ini masih sedikit berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Apa saja komponen kerangka kerja organisasi untuk keamanan? Jadi gimana caranya organisasi itu mengurus sistem informasi ini agar aman tetap terjaga di organisasi tersebut? Oke, saya coba jawab ya, Phil. Jadi sebenarnya tuh yang pertama tentunya kita harus mengadakan pengendalian aplikasi pada sistem informasi, karena itu kan menjadi pusat informasi dari sebuah organisasi ataupun perusahaan seperti itu. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah memberikan penilaian terhadap resiko serta mengevaluasi aset informasi yang kita miliki. Jadi kita harus memberikan penilaian terhadap beberapa sih kemungkinan terjadinya risiko, sehingga kita dapat memberikan beberapa rencana mitigasi ke depannya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi titik-titik atau poin penting dari pengendalian serta kelemahan dan pengendalian yang dilakukan. Jadi selain sistemnya dilihat ya, titik kelemahannya di mana, bahkan pengendalian yang akan kita lakukan pun harus kita ukur. Ya, jadi kita ukur seberapa jauh poin-poin penting yang terdapat di situ sehingga kita bisa menyusun strategi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir tentunya kita harus menentukan pengendalian aplikasi sistem informasi apa saja yang paling efektif dari segi cost dan time. Jadi kita tidak hanya fokus terhadap fungsinya saja, tapi kita harus menyeimbangkan dari sisi efisiensinya, baik dari sisi biaya maupun dari alokasi waktu. Seperti itu. Oke, keren sekali ya Kelvin, ini jawabannya sangat mendalam. Saya juga sedang belajar ya. Apakah ada tambahan dari Verena dan Safia? Ada. Jadi kalau menurut saya itu aspek yang pertama, yang keduanya itu mungkin bisa kebijakan keamanan ya. Jadi perusahaan tuh harus berperan aktif dalam mengembangkan atau enggak mengimprove kebijakan keamanan dan juga program keamanannya. Karena pasti setiap perusahaan tuh tentu pengen gitu punya sistem yang lebih dan tetap koheren. Jadi ujung-ujungnya tuh supaya operasi bisnis tuh bisa berjalan dengan lancar, walaupun tuh misalnya tiba-tiba ada gangguan sistem atau nggak ada bencana. Terus mungkin kebijakannya juga harus mencakup cara penggunaan kita ya yang dapat diterima dan dibenarkan, serta juga harus mencakup manajemen identitas. Karena kebijakan keamanan itu harus terdiri dari identifikasi tujuan keamanan yang diterima, risiko pengeringkat informasi yang kita miliki, dan identifikasi mekanisme dalam mencapai tujuan. Sedangkan untuk manajemen identitasnya sendiri,
terdiri dari proses bisnis yang emang terjadi sehari-hari di perusahaan. Dan juga perangkat-perangkat lunak yang kita gunakan untuk mengidentifikasi pengguna sistem agar tetap valid. Dan tentunya ada pengendalian akses terhadap sumber daya dari bisnis yang kita miliki. Oke, kalau dari Safia mungkin ada tambahan? Paling tambahannya perlu adanya auditing di manajemen information systemnya. Nah, auditing ini bisa dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan tujuan untuk membantu organisasi menentukan efektivitas pengamanan dan pengendalian pada sistem informasi. Nah, audit ini dilakukan biar bisa memeriksa seluruh lingkungan keamanan di sistem informasinya. Nah, keamanannya itu bisa meninjau prosedur, teknologi, pelatihan, dokumentasi, dan segalanya yang bersangkutan. Terus juga itu bisa dilakukan digunakan untuk melakukan simulasi kalau misalkan tiba-tiba ada yang nge-hacker itu. Nah, itu staff-staffnya apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegah itu gitu. Oke, jadi buat organisasi yang mau mendapatkan keamanan dari organisasi tersebut untuk menjaga data-data dari perusahaan ataupun konsumennya, ada 5 hal yang perlu dipenuhi berdasarkan kesimpulan dari 3 gestar kita. Yang pertama, adanya evaluasi resiko, yaitu menilai resiko yang terjadi di perusahaan itu datanya bagaimana, gunanya untuk mitigasi atau pencegahan terjadinya pencurian data dari hacker. Yang kedua, adanya identifikasi kelemahan yang ada agar adanya strategi yang sesuai untuk menjaga data tersebut tetap aman. Yang ketiga yaitu mencari strategi yang sesuai hanya tidak berdasarkan fungsinya saja, tapi memiliki cost dan juga time yang sesuai dengan perusahaan. Yang keempat yaitu perusahaan harus mengembangkan keamanan dari perusahaan itu sendiri agar keamanan itu tetap terjaga dari perusahaan. Yang kelima, yang penting adalah perlu adanya auditing pada keamanan sistem informasi. Nah, sebelumnya adalah 5 hal yang perlu dilakukan agar organisasi mencapai keamanan di organisasi tersebut. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, hal-hal yang penting diketahui nih untuk organisasi harus memiliki apa aja sih biar sistem keamanan tersebut terjaga. Pertanyaannya adalah alat dan teknologi apa saja yang digunakan untuk sistem informasi ini tetap aman terjaga. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu kalau saya yang main satu sistem yang mungkin tadi banyak dipakai ya. Sebenarnya itu kalau kita agak hubungin sedikit sama video conference kemarin yang booming yang kemarin ada Zoom booming itu contohnya. Jadi satu hal yang bisa kita gunakan adalah authentication. Jadi authentication ini menurut saya sendiri, jadi saya baru pakai waktu bulan Maret kemarin. Awalnya tuh memang karena takut ya katanya datanya tuh kan orang bisa login dengan mudah dan lain-lain. Akhirnya saya pakai perlindungan yang lebih komprehensif. Jadi kayak si authentication ini itu dia kan sebenarnya lebih ke penggunaan smart card atau misalnya tuh kayak pakai nomor telepon ya biasanya ya. Jadi kalau misalnya kita mau login Gmail, let's say seperti itu. Nah, kita masukin email, kemudian masukin password, tapi nggak cuma itu doang. Kalau misalnya kita pas klik, dia butuh untuk verifikasi di nomor telepon yang terdaftar atau email lain yang terdaftar. Nah, menurut saya sendiri itu alangkah baiknya sistem-sistem di sebuah perusahaan juga seperti itu. Jadi, misal andai kata ada manajer dan asisten manajer misalnya. Nah, ketika asisten manajer ini berkehendak untuk mengakses data si manajer, tentunya dia harus login dan ada authentication yang masuk ke sisi manajernya. Jadi, di satu sisi, si manajer ini bisa tahu kalau ada yang mau masuk ke database-nya dia, dan kalau memang ternyata itu adalah kayak pendelegasian tugas dari dia, kan dia bisa langsung approve kan. Jadi menurut saya sih itu sangat penting ya, dan tidak hanya itu juga, bisa aja dari hal-hal yang lain seperti sidik jari atau kemudian iris scanner atau kemudian suara. Cuman yang memang paling aman salah satunya adalah penggunaan phone number, dan yang itu salah satu sistem yang setelah saya rasakan dan menurut saya itu cukup aman. Gitu. Oke. Untuk Verena dan Safia, apakah ada tambahan? Ada. Mungkin kalau yang tadi Tam jelasin lebih kayak ke arah penggunaan aplikasi gitu ya, tapi yang akan saya coba paparin sekarang itu lebih ke arah pengaman untuk kalau yang di komputer. Nah, jadi kalau bagi para pengguna komputer tuh penting banget untuk memiliki atau menginstal firewalls, intrusion detection system, dan antivirus software. Contohnya kayak Avast antivirus atau enggak
McAfee atau Smadaf ya semacam itu. Karena nantinya firewall ini digunakan untuk mencegah pengguna yang tidak dikenal untuk mengakses jaringan pribadi. Khususnya biasanya pengguna yang nggak terkenal itu biasanya ngirimin kayak virus atau enggak worm. Nah, terus selanjutnya, lalu sebenarnya gunanya untuk intrusion detection system itu untuk melindungi jika misalnya ada penyusup atau jaringan lain yang mencurigakan yang emang mencoba untuk mengakses database dan file yang kita miliki. Nah, yang terakhir, antivirus software itu bisa juga kita gunakan untuk memeriksa sistem komputer dan memberikan kita peringatan kalau misalnya ada virus-virus yang masuk ke komputer. Itu aja sih. Oke, kalau dari Safia ada tambahan mungkin? Jadi yang pertama tambahannya itu mungkin ada wireless securing network. Nah, bagaimana caranya kita secure network kita itu dapat melakukan memberikan nama yang unik terhadap SSID agar nantinya tidak terlalu terdeteksi gitu. Terus juga melakukan pengaturan kepada router agar tidak menyebarkan SSID tersebut. SSID itu adalah Service Set Identifier atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan Wi-Fi. Nah, selain itu, untuk meningkatkan keamanan Wi-Fi juga dapat menggunakan teknologi VPN atau Virtual Private Network saat mengakses data atau file yang penting. Nah, kemudian selanjutnya juga ada encryption dan public infrastructure. Nah, ini berguna untuk melindungi informasi digital yang disimpan oleh pengguna, terus juga transaksi transfer atau pengiriman dari internet. Nah, melalui encryption, jadi ada proses perubahan teks atau data yang biasa menjadi kata sandi rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Nah, ini ada dua metode. Yang pertama ada SSL atau Secure Sockets Layer dan terus ada TLS juga, Transport Layer Security. Nah, dua ini sama, jadi membuat komputer klien dan server mengelola encryption saat lagi berkomunikasi satu sama lain. Nah, kalau yang ini cuman bisa sambungan antara dua komputer agar lebih aman. Nah, kemudian yang kedua itu ada Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP untuk data encryption yang ada di internet, tapi terbatas hanya pada pesan individual. Nah, terus selanjutnya ada key public encryption yang merupakan bentuk encryption lebih aman karena ada dua kunci yaitu private dan share. Itu aja. Oke, jadi sebenarnya untuk alat dan teknologi yang digunakan untuk sistem informasi agar lebih aman ini sebenarnya ada banyak hal. Tapi untuk dari 3 guest star kita membahas 7 hal. Yang pertama yaitu authentication, yaitu agar adanya verifikasi ketika setiap hal yang ingin dilakukan. Yang ketiga yaitu firewall dan juga antivirus untuk mencegah jaringan yang tidak dikenal untuk masuk ke sistem informasi yang kita miliki. Yang ketiga yaitu wireless securing network agar tidak mudah terdeteksi. Yang keempat VPN agar sistem informasi kita lebih aman. Yang kelima yaitu encryption untuk melindungi informasi digital. Yang keenam SHTTP dan juga yang ketujuh adalah key public encryption. Nah, sudah saja pertanyaan-pertanyaan dari kita atau diskusi mengenai sistem informasi dan keamanan sistem informasi pada hari ini. Jadi terima kasih untuk pemirsa dan Pak Marsudi sudah menyaksikan diskusi pada hari ini bersama kami berempat, dan juga terima kasih guest star kami Kelvin, Safia, dan Verena yang sudah mendalami topik diskusi pada hari ini terlebih dahulu sebelum berdiskusi, dan juga terima kasih untuk waktu diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya Filbert selaku moderator dan guest star kami bertiga Kelvin, Safia, dan Verena pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Filbert sudah menjadikan saya guest star.